Oke, halo Sobat Traders, jumpa lagi dengan saya Alfa, pakar broker forex, dan seperti biasa jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya supaya bisa memberikan manfaat buat orang lain. Dan pada kesempatan kali ini saya akan kembali membacakan vonis, tapi kali ini bukan vonis dari robot trading, tetapi vonis dari korban binary option. Seperti yang lalu sudah pernah saya sampaikan, Indra Keynes, ya, Indra Keynes, di mana Indra Keynes itu divonis 10 tahun penjara dan ternyata tidak dikembalikan kepada korban. Nah, bagaimana dengan Doni Salmanan? Doni Salmanan ternyata sudah keluar putusannya. Bagaimanakah putusan vonis dari Doni Salmanan? Nantikan sesaat lagi. Oke, berikut saya akan membacakan berita tentang Doni Salmanan ya, di mana putusan final dari Doni Salmanan sudah keluar. Apakah akan diajukan banding? Ya, kita tidak tahu sampai di mana bandingnya ya. Tetapi vonis yang pasti vonis dari Doni Salmanan telah dikeluarkan. Oke. Nah, mari kita lihat berita dari Detik Jabar. Doni Salmanan menangis dengar vonis 4 tahun penjara ya. Mari kita lihat. Terdakwa penipuan aplikasi Quotex, Doni Salmanan menangis setelah mendengar vonis 4 tahun penjara yang dibacakan Majelis Hakim Ketua Ahmad Satibi. Sidang digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada hari Kamis 15 Desember 2022. Doni Salmanan mengikuti sidang tersebut secara daring. Dilihat di layar monitor, Doni Salmanan menangis dan menyeka air matanya. Sampai akhir pembacaan putusan, Doni Salmanan terus menangis. Sesekali dia menunduk dan menutup wajah dengan tangannya. Sebelumnya pada sidang duplik, penasihat hukum terdakwa Leonardo Sitepu meminta majelis hakim yang diketuai Ahmad Satibi untuk bisa membebaskan Doni Salmanan dari hukuman. Menurutnya, replik JPU ya, jaksa penuntut umum tidak memenuhi unsur pasal yang dijeratkan. Oke, mari kita lihat lagi. Sekedar diketahui, terdakwa penipuan aplikasi Quotex, Doni Salmanan divonis hukuman penjara selama 4 tahun. Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut 13 tahun penjara ya. Jadi ini agak berbeda karena kemarin Fahrenheit kemarin itu 6 tahun, ternyata dituntut vonisnya jauh lebih lama ya. Oke. Pembacaan putusan disampaikan oleh Majelis Hakim Ketua Ahmad Satibi di Pengadilan Negeri Bandung. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 4 tahun ya. 4 tahun penjara dengan denda 1 miliar, subsidiar 6 bulan. Berarti kalau dendanya tidak dibayar, ditambah lagi kurungannya selama 6 bulan ya. Satibi menilai terdakwa Doni Salmanan bersalah telah menyebarkan informasi bohong kepada member Quotex sehingga menyebabkan kerugian kurang lebih mencapai 24 miliar. Walaupun saya tahu korban Quotex itu jauh lebih banyak daripada 24 miliar. Bahkan harta Doni Salmanan yang disita konon katanya itu mencapai ratusan miliar ya. Menyatakan Doni Muhammad Taufik terbukti secara sah dengan sengaja menyebarkan berita bohong dan menyebabkan kerugian dakwaan ke-1. Majelis Hakim menyebut dakwaan jaksa penuntut umum kepada terdakwa tentang pasal tindak pidana pencucian uang tidak terbukti. Hal tersebut membuat terdakwa dibebaskan dalam dakwaan tersebut. Jadi ini menarik, Doni Salmanan ternyata tidak bisa dibuktikan dengan tindak pidana pencucian uang. Padahal tindak pidana pencucian uang itu yang paling berat hukumannya, yang menimpa Indra Keynes dan robot trading yang lain. Itu yang paling berat. Tapi ternyata Doni Salmanan ini tidak dibebaskan dari dakwaan tindak pidana pencucian uang ya. Bagaimana menurut Anda, apakah memang Doni Salmanan tidak terlibat dalam tindak pidana pencucian uang? Jangan lupa komentar di bawah ya. Oke. Menyatakan terdakwa Doni Muhammad Taufik tidak terbukti dan sah tindak pidana dakwaan kedua, membebaskan terdakwa. Doni Salmanan terbukti bersalah melanggar pasal 45, pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Jadi informasi dan transaksi elektronik menyebarkan berita bohong sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia tentang perubahan Undang-Undang tentang informasi dan transaksi elektronik. Jadi ini hukumannya cukup ringan karena dikatakan menyebarkan berita bohong lewat informasi transaksi elektronik ya, atau ITE ya. Oke.
Kemudian berikut kita lihat lagi dari Republika, ya, Republika. Vonis terhadap Doni Salmanan lebih ringan dibandingkan jaksa penuntut umum yang menuntut 13 tahun penjara, ya. Jadi kita lihat di sini korban Doni Salmanan mengamuk, ya. Korban Doni Salmanan mengamuk di sidang vonis. Oke, mari kita lihat. Sejumlah korban kasus investasi aplikasi Quotex mengamuk di ruang sidang usai hakim membacakan vonis penjara 4 tahun dengan terdakwa Doni Salmanan. Mereka merasa vonis yang diputuskan tidak berpihak kepada para korban. Bahkan salah seorang korban sempat melempar pembatas di ruang sidang dengan tasnya usai mendengar putusan Doni Salmanan. Petugas kepolisian menjaga ketat ruangan sidang dan tidak lama korban keluar sidang. Vonis terhadap Doni Salmanan lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut 13 tahun. Selain itu, Doni Salmanan dibebaskan dari jerat pasal tindak pidana pencucian uang. Jadi, saya nggak tahu ya, saya nggak mau berkomentar soal hukum di Indonesia. Silakan kalian kalau mau berkomentar, silakan berkomentar di bawah, karena saya tidak mau berkomentar soal hukum, ya. Biarkanlah semua sesuai dengan proses hukum yang berlaku, ya. Oke, saya sudah mendengar hukuman putusannya 4 tahun. Uang dikembalikan ke Doni Salmanan. Wow, ternyata uang dikembalikan ke Doni Salmanan. Kita sudah tahu, videonya nanti saya kirim, ujar salah seorang korban, Alfred Nobel, sambil menunjuk-nunjuk dan mencak-mencak ke arah pengacara. Ia bersama korban lain bertambah kecewa dengan putusan hakim yang mengembalikan sebagian barang bukti kepada Doni Salmanan. Alfred mengaku sudah merekam informasi tentang putusan hari ini. Kalian tidak percaya? Nanti saya kirim videonya. Saya sudah rekam, ada tanggalnya. Ia memohon kepada Komisi Yudisial agar memeriksa hakim yang memutus perkara Doni Salmanan, termasuk pengacara terdakwa. Alfred meminta pengusutan terkait dugaan jual beli perkara hukum pada kasus Doni Salmanan. Wow, ternyata ada di sini diduga, yaitu ada jual beli hukum, ya. Jual beli hukum. Jangan sampai gara-gara si Iqbar, pengacara terdakwa, bapaknya Hakim Agung, semua keadilan hancur, ya. Woi, itu duit siapa, woi, katanya. Sebelumnya, majelis hakim menjatuhkan vonis 4 tahun hukuman penjara terhadap Doni Salmanan, terdakwa kasus investasi aplikasi Quotex. Ia dinilai bersalah telah menyebarkan informasi bohong kepada member, sehingga menyebabkan kerugian kurang lebih mencapai 24 miliar rupiah. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 4 tahun dan denda 1 miliar dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti kurungan 6 bulan. Ia menuturkan Doni Muhammad Taufik alias Doni Salmanan terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan. Akibatnya korban mengalami kerugian. Menyatakan Doni Muhammad Taufik alias Doni Salmanan terbukti sah bersalah melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, mengakibatkan kerugian sebagaimana dakwaan ke-1. Pertama, ujarnya. Kemudian kita lihat lagi berita terakhir dari Detik Jabar, ya, Detik Jabar. Divonis 4 tahun bui, Doni Salmanan bakal ajukan banding, ya. Ternyata divonis 4 tahun, dia masih tidak puas dan Doni Salmanan ini masih bakal mengajukan banding, ya. Kita lihat di sini bagaimana ekspresi dari Doni Salmanan, ya, sudah senyum-senyum, ya, karena ternyata rekannya Indra Kents itu dihukum jauh lebih lama, ya. Mari kita lihat selanjutnya. Doni Salmanan melawan usai divonis 4 tahun penjara. Melalui kuasa hukumnya, Doni Salmanan mengajukan banding atas vonis tersebut. Iqbar Firdaus, kuasa hukum Doni Salmanan, menuturkan dia akan berunding terlebih dahulu dengan Doni Salmanan, sehingga waktu 7 hari yang diberikan oleh hakim akan dimanfaatkan untuk memutuskan langkah hukum selanjutnya. Kita akan coba pikir-pikir dulu. Pasti akan upaya hukum juga, banding terkait beberapa pertimbangan majelis hakim yang sama-sama kita dengar. Detailnya mungkin Senin setelah kita menerima salinan asli putusan tersebut, karena ada beberapa hal yang belum jelas. Iqbar menuturkan saat ini pihaknya masih akan menunggu salinan putusan tersebut. Usai salinan diterima, pihaknya akan melakukan analisa. Terkait pertimbangan yang menjadi dasar keputusan, tadi belum jelas karena belum dibacakan seluruhnya. Mungkin Senin setelah kita menerima salinan asli putusan, baru akan melakukan analisa. Yang paling jelas kita akan melakukan upaya banding. Wow, dia akan melakukan banding karena keberatan, ya. Dia katanya keberatan, berarti 4 tahun mungkin bagi mereka itu terlalu berat, ya. Jadi mau minta keringanan, ya. Mari kita lihat lagi.
Iqbar menyoroti soal putusan hakim terhadap kliennya, salah satunya terkait tuduhan pasal menyebarkan berita bohong. Menurutnya selama persidangan, Doni Salmanan kerap berkata jujur. Berita bohong yang mana? Kan harus ada pembandingnya. Kalau disebut bohong, yang benarnya yang mana? Kan selama ini klien kami menceritakan apa adanya, fakta-fakta yang sesungguhnya terjadi, kata Iqbar. Pihaknya menegaskan hal tersebut akan menjadi pertimbangan untuk melakukan perlawanan hukum agar kliennya bisa dihukum ringan. Wow. Itu jadi pertimbangan majelis hakim untuk diputusnya, makanya itu yang menjadi alasan kami melakukan upaya hukum terkait pertimbangan majelis hakim. Dia mengaku saat ini keberatan terkait kliennya dijerat dengan berita bohong. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi dasar mengajukan banding. Saya tidak mau komentar ya. Silakan kalau Anda mau berkomentar tentang hukum di Indonesia yang tadi ada katanya dugaan bahwa hukum bisa dijual beli ya, yang saya bacakan barusan tadi. Ya, silakan berkomentar di bawah. Saya tidak mau memberikan komentar apapun soal hukum di Indonesia ya. Karena pertama saya bukan ahli hukum, dan yang kedua biarkanlah hukum itu diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku ya. Kalaupun ada seperti itu ya silakan memberikan opini sendiri ya. Dan bagaimana dengan nasib uang dari para korban Doni Salmanan? Mari kita lihat video cuplikan dari hasil persidangan Doni Salmanan berikut. Menetapkan barang bukti berupa 1. Sampai dengan tetap terlampir dalam berkas. Sementara barang bukti nomor 33 sampai dengan 131 dikembalikan kepada terdakwa. Sedangkan barang bukti pada poin 132 dan seterusnya dirampas untuk negara. 8 membebankan kepada terdakwa untuk membayar yang telah sebesar Rp10.000. Oke, dari video tadi kita sudah melihat, kalau kalian bisa melihat dengan jelas ya, di situ setelah dibacakan bahwa uang yang telah disita ya, itu sebagian dikembalikan kepada Doni Salmanan dan sisanya itu disita oleh negara. Dan tidak ada Rp1 pun yang dikembalikan oleh korban. Jadi ternyata nasibnya sama dengan Indra Kents. Tidak ada satupun uang yang dikembalikan ke korban ya. Sudah sesuai prediksi. Kenapa? Karena mau aplikasi Binomo, mau aplikasi Olim Trade, mau aplikasi Quotex, itu merupakan semuanya adalah aplikasi judi. Jadi sebenarnya ya, kalau menurut pandangan saya bahwa Anda kalah judi tetapi Anda melaporkan orang yang membuat, Anda melaporkan bandarnya. Jadi kalau Anda kalah judi terus Anda melaporkan bandarnya ke polisi, kan konyol seperti itu. Menurut saya sih konyol ya. Makanya mungkin uangnya tetap tidak bisa kembali. Oke, bandarnya memang dihukum karena dia melakukan sebagai bandar judi. Tetapi bagaimana dengan uang Anda? Ya uang Anda tetap tidak akan bisa kembali. Itu menurut pandangan pribadi saya ya. Dan ini jelas berbeda dengan kasus robot trading yang dananya kemarin sudah kembali, yaitu Viral Blast dan Fahrenheit yang sudah saya buat videonya kemarin. Itu sangat berbeda. Kenapa saya katakan sangat berbeda? Karena kalau di aplikasi Binomo atau aplikasi Olim Trade atau Quotex atau binary option lainnya, itu semua transaksi dikendalikan oleh Anda sepenuhnya. Jadi Anda yang memutuskan bahwa harganya akan naik atau harganya akan turun sesuai dengan yang ada di aplikasi. Anda menebak. Jadi Anda menebak sendiri harganya akan naik atau harganya akan turun. Bukan karena orang lain, kecuali memang password Anda berikan ke orang lain ya. Tapi kalau tidak berarti Anda sendiri. Mungkin saja Doni Salmanan itu atau Indra Kents itu hanya memberikan suggest atau saran. Oh, ini harganya cenderung akan naik, berarti lebih bagus kalian beli. Oh, ini harganya cenderung akan turun, itu lebih bagus kalian jual. Sangat jauh berbeda dengan robot trading. Kenapa? Karena robot trading jelas-jelas merupakan skema Ponzi dari awal. Dan apa yang disampaikan oleh oleh leader dari robot trading, bahwa uang yang ada di robot trading itu dijamin aman. Dijamin aman dan
tentunya seperti Fahrenheit, resiko 5% per hari dan sebagainya, Net 89 pun seperti itu, ATG pun seperti itu, ya, dijamin aman. Nah, itulah penipuannya di situ, ya. Kenapa? Karena kalau dia dijamin aman dan ternyata sampai sekarang tidak bisa di WD, ya apanya yang aman kalau begitu? Ya, sangat-sangat jauh berbeda karena kontrol robot trading bukan dikendalikan oleh kita sendiri. Kita hanya dipanggil oleh upline. Ya, kita hanya dipanggil oleh upline, bukan kita yang mengendalikan robot trading. Kita cuma dipanggil oleh upline dan kita cuma tahu melakukan deposit. Seperti itu. Itu mungkin sekilas pandangan saya, ya. Perbedaan kenapa robot trading uangnya bisa kembali sedangkan mulai dari Binomo, ya, Indra Kents dan Doni Salmanan uangnya tidak bisa kembali. Mudah-mudahan bisa tercerahkan, ya. Dan sekian dari video dari saya, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat orang lain. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya, dan silakan di-share, ya. Sekian dan terima kasih. Salam pakar broker forex.